Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, Allah yang hidup.
puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada kesempatan ini kita bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan memberikan tuntunan dalam menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan. Mari sebelumnya itu kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, tenangkanlah hati pikiran kami, oh Roh Kudus, supaya kami dapat merenungkan, menghayati kebenaran firman-Mu untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan permasalahan. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu mengatasinya. Dan kami tidak tahu cara untuk menghindari tantangan hidup yang bermacam-macam. Khususnya saat-saat sekarang ini menghadapi pandemi ini. Untuk itu Tuhan, kami akan siap mendengarkan firman-Mu, supaya dengan firman-Mu ini kami akan diberi jalan keluar untuk memperoleh hidup yang penuh ketenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pada kesempatan ini, saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara membaca di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 7. Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 7. Saya bacakan ya, saudara-saudara. Saudara di rumah juga ikut membaca ya, supaya tahu apa arti dari bacaan ini ya. Dan apabila kamu berdoa
berdoa. Artinya pada kesempatan ini kita akan sama-sama menyelidiki apa itu berdoa yang sesungguhnya, ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Artinya jangan seperti orang munafik, ya. Kata munafik saudara tahu, ya. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Artinya berdiri di rumah-rumah ibadat atau di gereja-gereja, ya. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya, di tempat-tempat yang ramai, ya, supaya mereka melihat orang, supaya mereka dilihat orang. Jadi doanya itu pokoknya so dilihat orang, loh, aku sedang berdoa, ya. Aku berkata kepadamu, yaitu Tuhan berkata kepada kita, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi mereka itu sakjane ngenteni upah dari Tuhan, tapi tidak ada upahnya, ya. Tetapi jika engkau berdoa, ini perhatikan ya saudara, ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lalu ayat yang ke-7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, sekarang saya akan coba menjelaskan secara umum saja, ya, secara ringan-ringan saja, supaya saudara semua dapat menikmati apa sebetulnya doa, ya saudara-saudara. Doa itu adalah satu-satunya hubungan yang paling dekat dengan Tuhan. Paling rapat, paling melekat, bahkan yang paling menyatu dengan Tuhan. Jadi pada waktu kita berdoa itu, sebetulnya kita ini sedang menyatu dengan Tuhan. Ya. Kalau kita menyatu dengan Tuhan, maka segala gerak langkah hidup kita itu dikendalikan oleh Tuhan. Ya, saudara. Segala gerak langkah hidup kita itu dikendalikan oleh Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, saya telah menyampaikan tentang seorang atlet, ya, yang terdapat di dalam 1 Korintus, ya. Kita baca saja supaya saudara semua
dapat menikmati ya. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Nah, ini saya kasih gambaran sing sederhana tentang doa ini, apa sebetulnya doa ya. Saya ambil contoh 1 Korintus 9 25 sampai 27 itu doa ini digambarkan seperti seorang atlet ya. Coba saya bacakan ya. Tidak tahukah, atau 25 saja ya, tiap-tiap orang yang turut ambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dan dalam segala hal. Jadi seorang yang ikut di dalam pertandingan atau seorang atlet itu dia harus menguasai diri. Nanti saya akan jelaskan ya, kita lanjutkan dulu. Mereka berbuat sedemikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, mungkin saudara masih bingung antara atlet dan doa. Sekarang saya jelaskan tentang atlet. Seorang atletik, ya, seorang atlet, ya saudara. Tadi dikata dia harus menguasai diri dalam segala hal. Soal makan, soal lain-lainnya, bahkan dia harus patuh pada pelatihnya. Ya. Pelatihnya ini siapa? Saudara-saudara, di sini tidak disebut, tapi seorang atlet harus mempunyai pelatih. Kalau tidak mempunyai pelatih, bagaimana dia bisa menguasai diri di dalam olahraga itu? Dia harus mempunyai pelatih. Di sini tidak disebut, tapi sudah jelas tidak ada seorang atlet yang bisa tampil tanpa pelatih, itu tidak ada. Pasti ada pelatih. Dan pelatih itu yang harus dipatuhi di dalam segala hal. Oleh sebab itu dikatakan dia bisa menguasai segala hal karena dia ada pelatihnya untuk menguasai segala hal. Nah, pelatih itu siapa, saudara? Pelatih itu ialah Tuhan. Kita ini anak-anak Tuhan itu sebagai atlet yang berusaha
tadi dikatakan untuk memperoleh mahkota. Tapi mahkota yang layu. Ya. Tetapi kita itu atletnya Tuhan. Dan Tuhan itu pelatihnya. Kita bisa menguasai segala hal karena ada pelatihnya. Kita patuh pada pelatihnya. Bukan untuk memperoleh mahkota yang layu. Kalau dulu istilahnya dipakai mahkota. Ya. Mahkota itu dibuat dari daun palem. Sehingga gampang layu. Ya. Menurut cerita itu Julius Kaisar Roma itu mahkotanya juga dari daun palem. Belum tahu sekarang ini mahkotanya itu dari emas ditaburi dengan permata, belum tahu. Jadi mahkotanya itu dari daun palem sehingga gampang layu. Tetapi sekarang kita tahu kita bukan bukan pakai mahkota yang layu, tetapi pakai mahkota yang tidak akan layu kalau kita patuh pada pelatih kita, yaitu Tuhan. Nah, apa hubungan antara atlet dengan doa? Tadi saya katakan seorang anak Tuhan itu seperti seorang yang sudah masuk di dalam gelanggang olahraga untuk masuk di dalam pertandingan untuk memperoleh mahkota. Nah, untuk masuk dalam gelanggang itu dia mesti berlatih, menguasai diri. Bagaimana kita bisa menguasai diri, saudara-saudara? Justru hidup kita itu untuk melampiaskan diri. Ya, hidup itu untuk melampiaskan diri, bukan untuk menguasai diri. Ya, umpamanya waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan bilang segala buah-buahan yang ada di Taman Eden dan binatang-binatang boleh engkau makan. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan tidak baik yang di tengah-tengah itu jangan engkau makan. Sebab kalau engkau makan, engkau akan mati. Nah, saudara-saudara, waktu dia menghadapi buah-buahan dan binatang yang perlu dimakan itu, berarti dia itu bisa melampiaskan keinginan dirinya. Tetapi ada pohon buah yang dilarang. Nah, kalau kita tidak patuh, kita kena hukuman. Tetapi manusia seperti Adam dan Hawa itu, dia kepengen melampiaskan dirinya, dia makan dan jatuh dalam dosa. Hanya karena dia tidak patuh pada pelatihnya, yaitu Tuhan. Demikian juga, saudara, kita bisa menguasai diri
kalau kita patuh pada pelatih kita, yaitu Tuhan, bagaimana hubungan kita bisa berhubungan dengan Tuhan? Tidak ada manusia yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Hubungan yang satu-satunya dan yang paling menentukan yaitu doa. Doa itu yang menentukan orang-orang percaya kepada Tuhan untuk patuh pada Tuhan. Itu pun masih belum menjamin selama manusia masih tidak bisa menguasai diri. Nah, saudara-saudara, doa itu adalah satu-satunya yang membuat kita ini berhasil seperti atlet yang berhasil untuk memperoleh mahkota, yaitu dia harus patuh pada pelatihnya, yaitu Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, peranan doa itu paling penting dan paling menentukan hidup kita sebagai orang Kristen. Jadi hidup kita ini sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan itu ditentukan sampai di mana kita patuh di dalam doa. Nah, tadi di dalam Injil Matius, ya, nanti saudara baca lagi pasal 6 ayat 25 sampai 27, saudara renungkan. Itu doa-doa yang hanya sembarangan, pokoknya doa. Nah, ini yang terjadi pada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dia berdoa, tetapi dia tidak mengerti bahwa doa itu satu-satunya kesempatan menentukan arah langkah hidup kita. Dia adalah pelatih kita ini, atlet yang menentukan atlet menjadi satu atlet yang berhasil itu dia harus patuh kepada pelatihnya. Bagaimana kita bisa patuh? Karena kita tidak ada hubungan, kita tidak bisa menghubungi Tuhan. Satu-satunya yang menentukan yaitu doa, ya. Saudara umpamanya, ya, wah, saudara kepengen jadi orang Kristen yang dipandang orang Kristen yang berhasil. Saudara banyak berkorban, baik korban keuangan, korban tenaga, korban pikiran untuk Tuhan. Itu belum menentukan kalau saudara tidak mempunyai kehidupan doa. Nah, sekarang saya akan bicara sedikit tentang bagaimana sebetulnya doa itu. Doa itu, saudara, kendala-kendala dari doa. Saudara sebagai orang Kristen, dia tahu satu-satunya yang bisa kontak dengan Tuhan itu doa. Tetapi doa itu jangan dianggap asal doa lantas didengar oleh Tuhan. Ada kendala-kendalanya. Misalnya, saudara, mulutnya ini ngoceh baik Tuhan. Ya.
tapi pikirannya, hatinya itu melayang-layang kemana-mana. Itu doa yang tadi seperti Matius pasal 6 ayat 25-27. Itu bukan doa yang sesungguhnya. Ya, ada doa, aku doa singkat, tapi padat. Artinya padat itu menentukan supaya saya dapat berkat. Tapi doa semacam ini, saudara, adalah doa yang orang-orang lain bilang itu doa seperti slogan. Sudah sering saya jelaskan. Ya. Slogan itu memang singkat, padat, gampang diingat, tetapi tidak mengikat. Contohnya, saudara, ya, itu di jalan-jalan itu banyak baliho, iklan-iklan dalam bentuk yang besar-besaran itu. Di antaranya itu ada dikatakan merokok mematikan. Itu singkat, padat, gampang diingat, tetapi tidak mengikat. Dengan baliho-baliho itu, tidak ada orang yang lantas tidak merokok, malahan menjadi-jadi, saudara. Itu yang dinamakan slogan. Itu yang dinamakan doa yang singkat. Misalnya, Tuhan, sambil mencucurkan air mata, nangis, tolong saya Tuhan. Itu doa yang singkat, padat. Tapi doa itu tidak menentukan. Kalau kita ini tidak menganggap aku ini atlet Tuhan, Engkau pelatih, aku harus patuh pada perintah-Mu supaya saya berhasil mencapai mahkota atau mencapai piala. Kalau kita tidak menguasai diri sungguh-sungguh, menyatu dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara, ada juga doa, ya. Wah, doanya itu diatur dengan kata-kata yang ilmiah, diselingi dengan bahasa-bahasa asli, ya, bahasa asing. Dan doanya itu begitu bagus, penuh diplomatis. Tapi saudara, ada bahasa Ibrani yang disebut tidak mempunyai tumah. Dalam bahasa Inggris dikatakan tidak mempunyai integrity. Bahasa Latin mengatakan tidak ada integer atau integritas atau kejujuran, ketulusan, keterpaduan antara kata dan perbuatannya.
kata-katanya wah hebat. Tetapi perbuatannya tidak karu-karuan. Tidak seperti apa yang didoakan. Saudara, itu sebabnya banyak orang Kristen. Bahkan banyak juga hamba-hamba Tuhan gagal. Gagal di dalam kehidupan Kristen. Di dalam menjalankan tugas sebagai seorang hamba Tuhan. Banyak yang gagal karena tidak ada tumah. Tidak ada integriti. Tidak ada keterpaduan antara kata dan perbuatan. Tetapi doa itu saudara membutuhkan keterpaduan antara kata dan perbuatan. Doa itu membutuhkan kepatuhan antara pelatih dan atlet untuk bisa menghasilkan suatu mahkota. Tetapi sering doa itu tidak sampai kepada Tuhan. Wah, orang itu doa hebat. Nangis-nangis. Itu air mata, belum tentu air mata sesungguhnya. Mungkin air mata buaya itu. Saudaraku, kita ini orang yang sederhana. Tapi dari kesederhanaan kita ini, saudara, kita ini harus mempunyai ketulusan hati, kejujuran, ya, antara apa yang kita katakan kepada Tuhan itu dikatakan tadi menguasai diri, kita bisa menguasai diri. Jangan antara kata dan perbuatan itu tidak sama. Karena itu saudara, yang terakhir ya, saya ajak saudara-saudara membaca di dalam surat Yakobus. Ya. Surat Yakobus pasal 5 ayat 16. Ya, saya bacakan ya, saudara. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 dikatakan begini, saudara. Ya, saudara perhatikan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Jadi mengaku dosa itu berarti kita ini tulus. Antara apa yang kita ucapkan itu betul-betul tulus dalam hati kita. Kita tahu bahwa kita ini orang berdosa, kita mengakui dosa kita kepada Tuhan. Dan saling mendoakan. Kita ini mendoakan orang lain. Ya. Mendoakan orang lain itu bukan karena wah orang lain itu berjasa pada saya, tak doa. No. Saya tidak berjasa, tidak tak doa. No. Tetapi doa yang tulus itu siapapun, bahkan Matius 5 ayat 44 dikatakan, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiayakan kamu. Itu doa yang seperti Yakobus dikatakan. Ya. Terus selanjutnya dalam Yakobus tadi dikatakan, saudara, doa orang benar kalau sungguh-sungguh didoakan besar kuasanya. Doa orang benar. Orang benar itu orang yang bagaimana? Kita sering menganggap, loh aku sudah benar.
doaku rasa-rasanya benar. Tidak ada sing tidak benar, sudah benar. Saudara, kalau saudara tahu ya, di dunia itu tidak ada orang yang benar, itu tidak ada. Saudara boleh keliling dunia mencari orang yang benar, tidak ada. Dikatakan dari dalam surat Roma, semua sudah berbuat dosa dan kurang kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar. Lah, doa yang benar itu menurut Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, aku inilah jalan. Yesus berkata, aku ini loh jalan, kebenaran. Aku ini benar. Dan kehidupan. Yang benar itu hanya Yesus. Sebab Yesus itu 100% manusia, tetapi 100% Allah. Jadi doa yang benar itu yaitu doa yang menyatu seperti Yesus. Waktu Yesus di Taman Getsemani dia berdoa, Bapa, nek boleh cawan murka Bapa ini lalu daripadaku. Tetapi ini jangan kehendakku, tetapi kehendakmu saja yang jadi. Itu doa yang benar. Seringkali kita berdoa tuh, Tuhan saya kepengen begini-begini, Tuhan turutono. Tetapi doa yang benar tuh, kehendakmu Tuhan yang jadi. Ini luar biasa, saudara. Doa orang benar, kalau sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Sampai di mana besar, kata-kata besar itu, saudara. Seringkali kita itu merasa terlalu kecil. Hanya bisa mendoakan keluarga. Paling-paling mendoakan pendetone, gerejone. Tetapi Tuhan bilang, besar kuasanya. Itu sampai di mana itu besar. Saudara boleh berdoa kepada seluruh denominasi gereja. Saudara boleh berdoa untuk seluruh dunia. Sebab doa orang yang benar itu besar kuasanya. Nah, saudara-saudara, dengan uraian ini, saudara renungkan kembali. Supaya saudara itu bisa lebih mengerti. Oh, kenapa itu saya punya doa-doa itu kok gak dijawab baik Tuhan. Tuhan tuh menjawab. Tapi yang salah tuh kita ini tidak bisa menguasai diri. Kita tidak patuh pada pelatih kita yaitu Tuhan. Kita nganggo karepe dhewe. Tetapi kalau kita patuh kepada Tuhan, doa orang benar, kalau sungguh-sungguh didoakan itu besar kuasanya. Mari kita berdoa, ya, kita minta baik Tuhan. Tuhan, seringkali saya itu tidak ngerti apa itu doa. Oleh sebab itu kenapa doa saya itu seperti kabur angin. Tidak sampai kepada Tuhan. Sekarang saya tahu Tuhan. Doa orang benar kalau sungguh-sungguh didoakan besar kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan apa itu doa secara sederhana. Tetapi yang menentukan
Seringkali kami berdoa tapi tidak menentukan sebab kami tidak bisa menguasai diri. Atau doa itu kami hendak Tuhan memenuhi segala keinginan diriku. Bukan kehendak-Mu yang jadi, tetapi kehendak-Ku yang jadi. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Biar Engkau jamah hidup kami. Roh Kudus mengubah pandangan kami. Supaya kami tahu satu-satunya hubungan yang paling dekat, paling rapat, dan paling menentukan hidup kami itulah ialah doa. Terima kasih Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat rahmat dan kasih Bapa, sukacita yang besar dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.